Halo, hari ini kita masih akan membahas tentang penjualan aset tetap antar perusahaan afiliasi. Kita akan membahas tentang aset yang dapat didepresiasi, baik yang dijual oleh induk maupun yang dijual oleh anak, downstream sales atau upstream sales. Pertanyaan yang perlu dijawab tetap sama, yaitu bagaimana efek transaksi penjualan aset tetap pada buku induk dan buku anak. Lalu kita coba melihat efeknya pada induk perusahaan secara khusus dan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana efeknya terhadap pihak non-pengendali atau non-controlling interest. Nah, dalam penjualan aset tetap ini, pengaruh laba atau rugi yang belum direalisasi tetap akan dieliminasi. Hanya saja ada perbedaan, yaitu terkait dengan adanya proses depresiasi. Nah, beban depresiasi ini dikatakan akan mempengaruhi pendapatan perusahaan induk dan konsolidasi sepanjang tahun, sepanjang aset tetap masih dimiliki dan digunakan oleh perusahaan. Coba kita lihat soal berikut. Dikatakan PAM menjual mesin kepada Sun, anak perusahaan yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PAM. Tanggalnya tanggal 1 Januari 2016. Nah, pada tanggal ini dikatakan mesin masih memiliki nilai buku 50.000. Ingat bahwa aset didepresiasi berarti ada aset dan ada nilai akumulasi depresiasi yang telah digunakan sekian tahun. Nah, aset ini dijual kepada Sun anak dengan harga 80.000. Berarti dari sini kita mengakui adanya keuntungan karena harga jual lebih tinggi dibandingkan nilai buku. Lalu dikatakan mesin ini masih memiliki sisa umur 5 tahun dan depresiasi yang dipakai adalah metode garis lurus. Untuk buku BIMS semua diasumsikan depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Asumsinya adalah demi kesederhanaan. Otomatis pada saat Anda menggunakan metode depresiasi lain masih dimungkinkan, akan tetapi hitungannya lebih kompleks. Nah, coba kita amati transaksi khusus pada penjualan aset tetap ini. Kita coba kembali ke jurnal terkait dengan metode penjualan mesin yang kita asumsikan terjadi penjualan downstream sales. Nah, berarti Anda ingat kembali induk atau PAM mencatat apa? Karena dia menjual mesin kepada Sun, berarti kas diterima oleh induk. Lalu aset dikurangkan dalam total aset perusahaan, sehingga mesin yaitu aset yang dijual dikredit. Lalu depresiasi terkait dengan mesin tersebut itu kita juga hapus, akumulasi depresiasinya di debit. Sehingga dari sini kita coba hitung sebentar, pada prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Kas yang masuk hanya 80.000 tetapi nilai mesinnya 50.000, sehingga induk akan mencatat keuntungan penjualan mesin. Nah, keuntungan penjualan mesin 30.000 ini akan tampil dalam laba rugi induk. Dan kita tahu bahwa ini adalah keuntungan yang asalnya dari anak atau keuntungan internal. Sehingga keuntungan ini disebut sebagai keuntungan atau laba yang belum boleh direalisasi. Lalu apa yang dilakukan? Ya, berarti dalam menyiapkan laporan konsolidasi tahun 2016, keuntungan ini harus dihapus. Lalu bagaimana dari sisi anak? Dikatakan anak mencatat mesin di debit, lalu kas di kredit. Nilai yang dicantumkan adalah 80.000 sebesar nilai kas yang dibayarkan. Nah, perhatikan bedanya antara penjualan mesin dengan penjualan tanah. Pada saat penjualan tersebut adalah penjualan aset yang dapat didepresiasi, maka Anda perhatikan tanggal penjualan, karena tanggal penjualan ini akan menentukan
berapa lama mesin ini telah digunakan saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Berarti dari kasus kita ini, mesin sudah digunakan 1 tahun. Ya, jadi karena tanggal penjualannya 1 Januari, maka pada akhir tahun 2016 saat laporan konsolidasi akan disusun, mesin sudah digunakan 1 tahun. Sehingga dari sana kita lihat bahwa anak sudah mencatat beban depresiasi sebesar 16.000. 16.000 sederhananya dihitung dengan cara 80.000 dikurangi nilai sisa yang diasumsikan dalam soal ini adalah 0, lalu dibagi dengan 5 tahun. Karena metode kita adalah metode garis lurus sederhana, hanya dibagi 80.000 dibagi 5 tahun, berarti 16. Nah, nilai mesin maupun nilai beban depresiasi maupun nilai akumulasi depresiasi akan tampil di laporan keuangan anak. Laporan keuangan anak yang dimaksud adalah balance sheet untuk mesin dan akumulasi depresiasi, sedangkan beban depresiasi akan tampil di laba rugi. Demikian seterusnya, pada tahun 2017, mesin akan tetap tercantum sebagai aset tetap anak, dan akumulasi depresiasi yang nilainya pasti akan bertambah setiap tahunnya juga akan tercantum pada balance sheet anak sampai dijual pada pihak luar. Nah, tapi kita coba fokus pada tahun 2016. Nah, berarti dari sini apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat jurnal eliminasi atas akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu keuntungan, mesin, akumulasi, dan beban depresiasi. Ya, jadi kita menghapus keuntungan ini karena keuntungan ini merupakan keuntungan yang belum didepresiasi. Jadi dihapus 30.000. Ingat keuntungan posisinya di kredit sehingga dieliminasi di debit. Lalu yang kedua, apabila keuntungan penjualan mesin ini dihapus, maka dengan sendirinya nilai mesin yang dicatat anak sebesar 80.000 nilainya akan turun menjadi 50.000. Jadi kita tandingkan dengan nilai mesin. Sehingga dalam laporan konsolidasi, nilai mesin yang tampil adalah nilai mesin tanpa di dalamnya tercakup nilai keuntungan. Jadi jurnal yang pertama, debit keuntungan, kreditnya mesin. Lalu apakah ada efek berikutnya? Efek berikutnya otomatis apabila nilai mesin menurut kacamata konsolidasi adalah 50.000, maka dasar penyusutan atau dasar depresiasi tidak lagi 80.000. Dasar depresiasi adalah 50.000. Sehingga beban depresiasi dari kacamata konsolidasi adalah 50.000 dibagi 5 atau 10.000 setiap tahunnya. Sehingga terkait penjualan aset yang dapat didepresiasi, maka jurnal eliminasi kedua adalah beban depresiasi yang dicatat sebesar 16.000 akan dikoreksi. Koreksinya adalah beban depresiasinya di kredit dan akumulasi depresiasi tahun 2016 akan didebet sebesar 6.000. Sehingga Anda bisa lihat dalam buku BIMS yang di jurnal terkait dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi adalah 2 jurnal sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan catatan anak pada tahun berikutnya? Nah, yang saya maksud adalah bagaimana kalau perusahaan diminta untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, atau bahkan tahun 2020. Maka yang perlu Anda perhatikan adalah efek penggunaan pada akun akumulasi dan depresiasi. Pada tahun 2017, anak sebagai pemilik mesin akan tetap melakukan beban depresiasi.
dicatat beban depresiasi dan akumulasi depresiasi sebesar 16.000 per tahun. Otomatis pada akhir 2017 nilai beban tetap 16.000. Tetapi nilai akumulasi depresiasi yang dikatakan sebagai tahun kedua penggunaan mesin yang dibelinya dari induk adalah 32.000. Sehingga dari sana, dari kacamata konsolidasi untuk 2 tahun mestinya nilai akumulasi adalah 2 kali 10.000, yaitu 20.000. Sedangkan beban depresiasi bukan 16.000 tetapi 10.000. Sedangkan nilai mesin tetap diakui seharusnya nilainya 50.000. Sehingga jurnal yang harus dikoreksi adalah mesin dikurangi 30.000, akumulasi depresiasi dikurangi 2 kali 6.000 atau 12.000, dan beban depresiasi dikurangi 6.000. Demikian juga selanjutnya, di tahun 2018 seharusnya nilai mesin lagi-lagi dikembalikan ke nilai 50.000. Beban depresiasi dicatat harusnya dikoreksi 6.000. Dan akumulasi depresiasi harus dikurangi menjadi 3 kali 10.000 karena 3 tahun ya, tahun ketiga. Jadi nilainya harusnya hanya 30.000 saja di laporan keuangan konsolidasi, sehingga harus dikoreksi 18.000 dan seterusnya. Jadi yang harus dicantumkan dalam laporan konsolidasi adalah nilai-nilai sebagai berikut. Sehingga bagaimana kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi? Maka apabila Anda diminta untuk menyiapkan laporan keuangan 2017 sementara transaksi aset tetap antar afiliasi tadi terjadi pada tanggal 1 Januari 2016, maka Anda harus mengkoreksi mesin di kredit 30.000, akumulasi di debit 2 kali 10.000, atau Anda bisa pisah ini langsung dipisah menjadi jurnal sendiri-sendiri, yaitu 6.000 untuk tahun yang lalu, 6.000 untuk tahun yang sekarang. Lalu beban depresiasi di kredit 6.000, maka ada selisihnya. Nah, selisih ini sebesar 24.000 Anda akan koreksikan ke investasi. Nah, mengapa investasi? Karena nanti pada jurnal-jurnal berikutnya ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak akuntan. Jadi ada kesalahan yang dalam tanda kutip ya. Jadi kesalahan ini karena jurnal yang sudah kita pelajari di bab 4, angka yang dibuat itu akan menjadi salah ya, karena tujuannya kesederhanaan tadi. Nanti ya coba akan saya singgung lagi di soal yang lain ya, atau pembahasan di kelas. Jadi sederhananya Anda masukkan saja ke investasi yang tujuannya mengkoreksi jurnal berikutnya yang nantinya akan dicantumkan dengan nilai yang salah. Nah, lalu bagaimana dengan tahun 2018? Tahun 2018 berarti sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mesin akan dikoreksi 30.000. Beban depresiasi akan dikoreksi 6.000 karena pada tahun 2018 masih terlalu tinggi 6.000. Sementara akumulasi depresiasi tahun ketiga secara total akan terlalu tinggi 18.000, 3 kali 6.000, dan dikoreksi menjadi 12.000, yaitu efek 2 tahun sebelumnya dan efek tahun 2018. Nah, sekarang mungkin yang harus menjadi masalah adalah Anda harus perhatikan bagaimana jika transaksi ini tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 2016. Jika tidak terjadi pada tanggal 1 Januari 2016, misalnya terjadinya pada tanggal 1 Juli, maka pada tahun 2016 efek depresiasinya bukan 1 tahun tetapi hanya 6 bulan saja. 6 bulan, sehingga beban depresiasi yang dicatat pada
tahun 2016 itu hanya 8.000, bukan 16.000. 8.000 adalah 80.000 dibagi 5 tahun, lalu dikalikan dengan 6/12. Sehingga jika penjualannya terjadi pada tanggal 1 Juli 2016, maka akumulasi depresiasi yang harus dikoreksi hanya setengah tahun, yaitu mestinya hanya 10.000 dikali 6/12 atau 5.000, sehingga nilai 8.000 tadi yang dibuat di jurnal sebelumnya ini ya, ini kalau misalnya dikoreksi kan seandainya ini 1 Juli berarti di sini 8.000. Kalau di sini 8.000 berarti yang kita koreksi hanya 3.000 saja untuk tahun 2016. Bagaimana dengan tahun 2017? Maka tahun 2017 beban depresiasinya sama, karena sudah pemakaiannya kan sudah 1 tahun ya. Jadi ini tepatnya bukan tahun kedua tetapi tahun pertama 6 bulan dan tahun kedua 1 tahun. Jadi beban depresiasi tahun kedua itu tetap 16.000. Jadi 80.000 dibagi 5 tahun. Akan tetapi secara total akumulasi depresiasinya baru 24.000 karena 8.000 ditambah 16.000. Sehingga dari kacamata konsolidasi, akumulasi depresiasi 24.000 ini seharusnya hanya 15.000. Sehingga yang dikoreksi pada tahun 2017 adalah 24.000 dikurangi 15.000, berarti terlalu tinggi, hanya 9.000. Sehingga yang kita koreksi hanya 9.000. Jadi di sini 3.000, ini sama 30.000. Akumulasi depresiasi tahun berjalan 2017 ini tetap terlalu tinggi 6.000 dan 6.000. Berarti selisih yang kita koreksikan ke akun investasi pada Sun adalah 27.000. Demikian seterusnya. Anda bisa perhatikan efek tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini untuk 2018 totalnya adalah 3.000 ditambah 5.000, 3.000 ditambah 6.000 berarti 9.000. Lalu yang di sini 6.000 tetap ya, 9 ditambah 6 berarti efeknya adalah 15.000 dan seterusnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kasus D. Untuk kasus C, pembahasannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.